Selamat pagi kawan, salam jambu. Hari ini kita melanjutkan video sebelumnya seperti ini. Hari ini topiknya kompos, membuat kompos limbah daun. How to make compost organic fertilizer from leaves pruning. Sebelum kita melihat cara pembuatannya yang sederhana, ini kita akan melihat hasilnya. Wadah yang saya gunakan adalah gelangsing, ya, karena gelangsing adalah berpori-pori. Nah, ini adalah hasil setelah 2 minggu, ya. Kemudian dia muncul ada seperti jamur, ya. Dengan wadah seperti itu, jadi ada nafas. Nah, kemudian setelah 2 minggu, saya menambah lagi. Ini adalah POC buatan sendiri. Kita cukup menyediakan air sekitar 4 liter air, ya. Kemudian kita berikan sekitar 50 mili hasil POC buatan sendiri. Kemudian kita campur, kemudian kita siramkan kembali di atas permukaan hasil kompos yang sudah kita lakukan 2 minggu sebelumnya. Kemudian kita cukup tutup dengan seperti biasanya. Hasilnya, ini adalah hasilnya. Kemudian dia akan 1 minggu kemudian mengeluarkan seperti jamur ini, ya. Dan ini fungsinya akan banyak sekali. Pertama, untuk melakukan repotting, ya. Nah, ini adalah hasil limbah daun hasil pemangkasan video sebelumnya yang ada di kebun, ya. Dengan sejumlah itu biasanya banyak dilakukan dibuang saja. Nah, yang pertama kita buat adalah dari daun seperti masih segar itu tidak perlu dicacah. Kita menyediakan air, ya. Kita menggunakan E4 yang warna biru khusus untuk limbah dan toilet biasanya. Dengan takaran cukup 1 liter air ditambah 10 mili, ya. Kalau yang E4 warna kuning biasanya untuk pembuatan bokasi cair, pupuk organik cair yang dari limbah kotoran kandang, pupuk kandang, atau kita membuat pupuk kandang padat, ya, seperti sapi atau kambing atau kelinci, ya. Itu kita campur dengan menambah molase. Tetapi dengan E4 yang warna biru ini kita cukup takarannya sesuaikan dengan yang ada di label, ya. Biasanya yang saya gunakan ini adalah 1 liter air ditambah 1 tutup setara dengan 10 mili, ya. Kita buat yang baik, kemudian kita campur, kita diamkan terlebih dahulu, ya. Nah, ini adalah setara 10 mili, 1 tutup. Jadi kalau kita membuat banyak 10 liter ya tentunya 100, ya, 100 mili, ya. Kemudian kita diamkan dulu. Tujuannya didiamkan supaya dia tercampur, ya. Kemudian kita aduk secara merata dan kita tunggu sekitar 5 menit, 10 menit agar bakteri ini adalah tercampur dengan baik, ya. Jadi ini adalah hasil fermentasi, ya. Kompos itu karena warna hijau masih segar tanpa dilakukan perajangan. Jadi kita cukup menggunakan wadah gelangsing. Kemudian kita menyiapkan, bisa opsional, ini adalah pupuk kandang. Kemudian ini yang paling utama adalah kokopit. Bisa juga menggunakan dedak atau arang yang kita lembutkan seperti ini. Kemudian bisa dengan gergajian kayu, limbah kayu, ya, hasil gergajian. Fungsinya itu adalah sebagai rumah bakteri. Jadi bakterinya itu adalah menempel. Dengan kompos secara seperti ini, tujuannya adalah kita mendapatkan bakteri yang terbaik agar
bisa untuk membuat media tanam itu menjadi sehat. Jadi cukup kita lakukan seperti ini ya, kita masukkan daun yang masih kondisi utuh seperti ini ya, rantingnya yang masih muda juga, kemudian kita padatkan ya. Setelah kita padatkan, bisa kita memberikan wajib ini ya, menambah sesuatu serbuk ya untuk rumah bakteri ya. Kemudian bisa tanpa pupuk kandang seperti itu. Jadi ini adalah opsional pupuk kandangnya. Kemudian kita siramkan. Ya, sebenarnya cukup dengan semprot ya, tetapi saya lebih condong untuk disiramkan ya, agar bisa sampai turun ke bawah merata dia. Kemudian kita tambah lagi terus menerus ya, sampai dia penuh ya, sampai di dalam ukuran gelangsing itu penuh. Jadi gelangsing ini adalah fungsinya ada celah udara, karena kalau dengan fermentasi sifatnya adalah menjadi panas. Kalau terlalu panas justru bakteri ini mati. Nah, ini adalah ranting. Ranting seperti ini yang warna coklat itu kita potong kondisi kecil-kecil ya, kita patahkan. Tetapi kalau ranting yang masih hijau ini tidak masalah. Nanti akan hancur sendiri dia di ranting itu. Ya, sebenarnya yang terbaik harus kita rajang ya, tetapi bahan rajang itu juga mahal ya alatnya. Kemudian kita taburi kokopit. Jadi penambahan kokopit dan pupuk kandang itu adalah sifatnya dia bakterinya akan jauh lebih baik ya. Jadi unsurnya jauh lebih baik. Ya. Setelah penuh ya, padat, kita padatkan, kemudian kita tutup kembali ya, cukup bisa dengan batu atau kita tali rafia, tetapi tempatkan di tempat teduh tanpa kena panas dan hujan, agar tidak larut kena air hujan ya, bakteri fermentasi bahannya. Dan jika terlalu kena air panas matahari, maka bakterinya tentunya akan mati ya, gagal. Jadi harus di tempat teduh tanpa panas dan tanpa air hujan ya. Kita tunggu, sebenarnya secara dilabel 1 minggu sudah cukup, tetapi saya biasakan 2 minggu ya. Dalam 14 hari itu hasilnya fermentasinya akan daun warna hijau menjadi coklat. Nah, hasilnya bisa kita gunakan untuk repotting, untuk penggantian media tanam yang lebih besar atau pemotongan akar. Dengan pemotongan akar atau mengganti pot yang lebih besar, kita bisa menambah hasil kompos ini, kemudian kita campur pupuk kandang dan kita campur kokopit, jadi tanpa tanah. Nah, seperti itu biasanya akan turun. Nah, akarnya kelihatan. Maka hasil fermentasi yang setelah 3 minggu ya, warnanya menjadi hitam kecoklatan ya, ada yang busuk ya. Ini bisa juga menggunakan potongan rumput ya, hasil kebun semua. Jadi kita upayakan supaya bisa kita mengurangi biaya limbah tidak terbuang, kemudian mengurangi biaya untuk pembelian pupuk kompos ya. Kita taburi di atas saja tanpa ada penambahan tanah sama sekali. Biasanya dia akan semakin lama tentunya akan semakin hancur, dan kemudian kita bisa kelihatan seperti ini tentunya tidak baik ya, kelihatan jorok. Tetapi untuk kebun biasanya nggak masalah kalau untuk kebun ya. Nah, bisa kita menambah lagi hasil setelah kita pasang semua ini. Kita juga bisa menyediakan adalah kokopit ya. Kokopit kita tabur di atasnya. Jadi kelihatannya bakteri itu pun hasil fermentasi kompos kena matahari
tidak terlalu panas dan bakteri tersebut akan segera turun. Apalagi saat ini adalah musim hujan, yang terbaik adalah juga ditaburi pupuk kandang ya. Dengan penambahan kompos tersebut dengan kita toppingnya di atasnya adalah kokopit atau sekam bakar atau sekam mentah, tentunya tujuannya bakteri hasil fermentasi kompos itu tidak mati ya, tertutup oleh kokopit atau sekam bakar atau sekam mentah ya. Jadi terbaik juga musim hujan ini adalah ditaburi juga pupuk kandang ya, baik sapi atau kambing atau apapun jenisnya. Jadi kita pasang lagi merata, maka hasilnya akan jauh lebih kelihatan baik ya, rapi ya, tidak terlalu jorok kelihatan. Tetapi untuk skala kebun tidak masalah. Kemudian kita siram air, apalagi saat ini musim hujan, setiap hari hujan, maka bakteri itu akan tercampur dengan media tanam yang paling bawah. Dan pohon tersebut akan jauh lebih baik, lebih sehat, dan kita mulai melakukan pemberian pupuk untuk memunculkan bunga. Oke kawan, semoga konten ini bermanfaat. Salam jambu. Enjoy and happy gardening. Peace.